Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi yang pastinya di Diana Yogi Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dan yang pastinya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk judulnya sendiri yang saya akan bahas kali ini yaitu cara menyikapi orang lain saat membicarakan kita di belakang. Yang perlu kita ketahui bersama di sini bahwa semua manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua manusia tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Begitupun juga dengan topik yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Semua orang tentunya pernah digosipin atau menjadi bahan omongan orang lain, baik itu tentang keburukan ataupun tentang kebaikan dari seseorang. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah tentang keburukan kita yang bisa memicu kita untuk overthinking terhadap hal itu. Jadi, yang pastinya kita semua adalah pelaku. Kalau kita melihat dengan jeli, sebenarnya perkumpulan dari manusia itu ada dua jenis ya. Perkumpulan yang pertama itu biasanya orang-orang ini akan membahas ya, akan menggosipin atau omongin kehidupan orang lain atau sisi buruk dari seseorang. Jadi kegiatan mereka itu hanya mengupas sisi buruk dari seseorang. Nah, kemudian ada perkumpulan lain yang kegiatannya itu membahas sisi positif dari seseorang. Jadi kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa lari jauh-jauh dari permasalahan ini, karena pada dasarnya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita hidup dalam manusia yang bermasyarakat atau bersosial. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, seperti begitu. Jadi kita hidup ini akan berdampingan dengan masalah-masalah yang akan kita hadapi sampai nanti kita meninggal. Nah, itu kemudian pastinya kita akan marah, kita akan jengkel ketika misalnya kita mendengar ada orang-orang yang membicarakan misalnya kelemahan kita atau keburukan kita. Apalagi kalau pada saat kita dengar langsung, itu pastinya kita akan marah, kita akan jengkel sama orang-orang yang membicarakan kita, apalagi di belakang-belakang itu. Nah, itu yang paling fatal begitu, paling fatal, dan juga bisa membuat seseorang itu membenci terhadap dirinya sendiri. Itu yang tadi, makanya tadi saya sempat sampaikan yang menjadi permasalahan adalah yang tadi tentang keburukan yang bisa memicu kita untuk overthinking terhadap hal itu. Jadi overthinking di sini dalam hal seseorang itu dia akan memikirkan sesuatu itu secara berlebihan. Jadi yang sebenarnya kita tidak perlu pikirkan, justru orang ini dia akan berpikir itu 2 kali lipat begitu. Nah, itu yang perlu kita, itu yang nanti saya akan bahas lagi lebih jauh. Kemudian ya jelas, jadi begitupun juga dengan saya secara pribadi. Ketika misalnya kalau secara manusia, secara normal, pastinya kalau saya mendengar misalnya teman-teman saya atau bahkan keluarga saya yang tidak menginginkan saya atau mungkin tidak menyukai saya, itu pasti mereka akan membahas saya itu mentah-mentah. Mereka akan mencari keburukan saya sampai sedalam-dalamnya. Nah, ketika saya mendengar hal itu dengan telinga saya sendiri, kemudian saya melihat
hal itu dengan mata kepala saya sendiri secara langsung, wah itu pastinya otomatis saya juga pasti marah, jengkel, emosi, bahkan apa ya, marahnya itu bisa sampai menggebu-gebu, bisa sampai kelewatan batas begitu. Karena ya maksudnya begini, kita kan tidak pernah membicarakan kehidupan orang lain, atau kita tidak pernah membicarakan kelemahan dari orang lain itu, tetapi kenapa sampai dia maksudnya berani untuk menilai kita seperti begitu, maksudnya ikut campur dalam menilai kehidupan saya begitu. Nah itu pastinya saya yakin bukan cuma saya, tetapi kawan-kawan juga pasti mengalami hal itu. Nah di sini saya sudah menyiapkan 2 poin penting ya, bagaimana caranya untuk menyikapi orang lain ya saat membicarakan kita di belakang. Nah jadi cara menyikapinya, yang pertama itu pahami bahwa manusia selalu saja begitu. Nah ini maksudnya apa, selalu saja begitu? Jadi artinya bahwa manusia akan selalu menjadi tukang gosip ya, itu jelas. Baik itu gosipnya yang gosip positif atau gosip yang negatif. Nah itu. Kemudian manusia akan selalu menjelekkan orang lain. Kemudian manusia juga akan selalu mencari keburukan dari orang lain. Apalagi kalau orang yang digosipin itu kayak tidak disukai. Nah itu pasti dia akan membakar terus, mencari-cari kesalahannya dia terus itu untuk dikupas ya. Kemudian dan juga manusia akan selalu mencari-cari yang tadi saya sudah sampaikan, tuh mencari-cari keburukan, kejelekan dari orang lain, orang yang tidak disukai itu. Nah kemudian untuk menjadi topik pembahasan dari perkumpulannya mereka. Nah dengan kita memahami maksud di atas, kita tidak perlu overthinking terhadap cerita-cerita orang tentang keburukan kita di belakang kita. Kita tidak perlu sama sekali untuk apalagi langsung telan mentah-mentah cerita-cerita yang mereka sudah ceritakan atau apapun itu sangat tidak perlu. Nah kemudian ini menjadi penting bahwa sebaik apapun diri kita pada orang lain, tetap saja ada orang yang tidak suka terhadap diri kita. Itu sangat jelas, karena semua manusia di dunia ini pastinya mempunyai pola pikir atau pola pikirnya masing-masing, sudut pandangnya masing-masing. Jadi otomatis kan tidak sama. Nah kemudian tetap saja ada yang membenci kita, itu sangat jelas. Tetap saja ada yang mencari celah untuk dijadikan topik pembahasan tentang keburukan kita. Sebenarnya kita tidak perlu untuk mendengar apa yang mereka ceritakan itu. Artinya kalau tidak penting ya tidak perlu untuk kita terima langsung, seperti begitu. Jadi sebaik apapun diri kita, sehebat apapun diri kita, sepintar apapun diri kita, akan selalu ada saja orang-orang yang tidak menyukai diri kita. Itu pastinya akan ada, tidak mungkin tidak. Kita tidak bisa membuat semua orang suka pada diri kita. Tidak bisa, itu sama sekali tidak bisa, karena ya itu sudah hukum alam. Jadi kita hanya perlu terima. Jadi kita terima, tetapi kita tidak perlu membalas apa yang mereka sudah perbuat kepada kita. Seperti begitu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, yaitu tugas kita adalah
siapkan mental kita sebagai manusia. Mental itu harus disiapkan. Artinya apa? Agar kita tetap kuat ya untuk menghadapi ya itu tadi, kata-kata orang, omongan-omongan orang di belakang kita. Jadi ya mental kita harus kuat agar kita tetap kuat. Kemudian dan juga semoga kita tetap fokus dengan kegiatan yang positif. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu fokus dengan omongan dari luar ya, apalagi omongan-omongan yang tidak penting. Karena kayaknya sudah pernah bahas di podcast yang sebelumnya itu terkait judulnya hampir sama juga, cuma beda-beda tipis. Jadi sebenarnya orang-orang yang membicarakan kita di belakang, membicarakan keburukan kita di belakang, itu mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka juga punya keburukan begitu. Tapi mereka tidak sadar atau mungkin pura-pura tidak sadar ya. Saya juga kurang tahu, tetapi pada intinya yang tadi pertama saya sudah sampaikan bahwa semua manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, itu kemudian yang saya mau bagikan di sini, yang saya mau tambahkan lagi bahwa ya jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan seperti begitu ya. Saya yakin mungkin ajaran dari terkait agama kita masing-masing itu kan pastinya sudah diajarkan bahwa kita harus berbuat yang baik kepada teman kita ya, manusia lain lah istilahnya. Walaupun mereka menjelekkan kita, menjatuhkan kita, tetapi tugas kita sebagai manusia juga adalah kita tidak perlu membalas itu. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Yang kita perlu lakukan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi cukup kita mendoakan orang-orang yang tadi saya sudah sampaikan, yang membicarakan kita di belakang-belakang, yang menjatuhkan kita di belakang-belakang, yang berusaha untuk mencari celah, berusaha untuk mencari semua kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, sampai mereka bisa membicarakan sampai dalam-dalam, sedalam-dalam lautan atau apapun itu. Ya cukup tugas kita ya mendoakan mereka yang terbaik begitu. Karena kembali lagi kepada hukum alam, apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Ketika misalnya kita membicarakan keburukan atau kelemahan dari seseorang, maka akan ada orang lain lagi yang membicarakan orang itu, dan itu sangat jelas dan sudah pasti akan terjadi. Nah, seperti begitu. Jadi tugas kita adalah hanya mendoakan mereka yang terbaik. Kita tidak perlu membalas, misalnya mereka sudah omongin kita, jadi kita juga harus omongin mereka. Tidak perlu, tidak usah. Cukup kita tenang, cukup kita diam, dan cukup kita mendoakan mereka. Itu sudah lebih dari cukup. Nah, kemudian kalau misalnya kita sempat jalan, kemudian langsung mendengar ya, itu kita berusaha untuk tidak langsung cepat marah atau tidak langsung mengambil tindakan yang berlebihan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Jadi ya cukup kita hindari orang-orang semacam begitu, orang-orang yang selalu membicarakan keburukan orang lain. Ya tugas kita adalah menghindari mereka, kemudian diam, tenang, tidak perlu yang secara berlebihan ya, tidak perlu, tidak usah. Karena ya hukum alam itu dia akan tetap berlaku sampai nanti kita meninggal. Jadi tidak perlu. Jadi ya itu, jadi pelajaran untuk
kita bersama di sini adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan juga jangan lupa doakan untuk orang-orang yang selalu menjatuhkan kita, membicarakan kita di belakang. Cukup mendoakan mereka. Ya mungkin topik pembahasan saya kali ini sampai di sini saja, tidak panjang lebar. Oh ya guys, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Selamat malam.